Hanya fokus dengan sesuatu yang bisa kita kendalikan adalah cara terbaik untuk menjalani hidup. Jadi dapat kata-kata bagus-bagus banget dari mana sih? Ya kan poligami ini kan ada aturannya kok, ada cara berbagi waktu dan nafkahnya dan lain-lain dan sebagainya. Nafkah lahir batin waktu segitu. Oh, berarti dulu Inara pernah buat statement tentang poligami dan dia mengizinkan. Oke. Dan mungkin dia berpikir sekarang istri Ihsanul Fahmi bakal mengizinkan juga. Oke, next. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral pun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction dari Ihsanul Fahmi masih tetap buat story. Menarik, jadi kayak diikutin ini dramanya kagak habis-habis. Dia masih buat story, berarti masih ada berita yang bisa kita angkat. Gimana storynya? Ya, kita bahas dan kita komentarin storynya gitu ya. Yaudah yuk, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa? Channel ini akan mengupas kasus-kasus drama-drama yang sedang viral di sosial media. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita bisa lihat di sini Instagram Ihsanul Fahmi dengan memasang musik flow musik Shazam. Dan ini udah 10 jam yang lalu ya. Di sini bertuliskan hanya fokus dengan sesuatu yang bisa kita kendalikan adalah cara terbaik untuk menjalani hidup. Jadi dapat kata-kata bagus-bagus banget dari mana sih? Ini kafe tempat dia ya, atau ruang kerja dia ini, atau rumah ya. Sambil ngopi ya. Ini gak ada rencana nyelesain kasus kamu dulu, Ihsanul Fahmi? Kalau kita lihat istri dan anaknya nikmati masa kecil mereka. Saat ini kau masih dunianya. Oke, hingga tiba waktunya mereka akan mencari dunia yang baru. Masa kecil anak hanya sekali dan tak akan pernah berulang. Jadikanlah masa kecil mereka indah untuknya dan untuk kita. Wah, satu hari nanti kita akan merindukan hari-hari yang hari ini justru sering kita keluhkan. Oke. Anak-anak tidak selamanya kecil, tapi rindu kita pada masa kecil mereka. Kalau saja kita tahu betapa cepatnya mereka tumbuh, mungkin kita akan memeluk sedikit lebih lama hari ini. Oh, ada fase yang akan hilang selama dan kita akan menangis ingin kembali ke hari itu. Waduh. Tanpa sosok seorang ayah ya. Ayahnya lagi sibuk kerja ya. Next. Siapa pegangan sini? Lah, Virgon kan itu rumahnya Virgon. Itu kan anak-anaknya Virgon, di situ juga dia mengalah keluar dari rumah kan supaya anak-anak nyaman kan gitu. Nah, kalau akses anakku nggak mungkin orang gitu. Orang Virgon itu ngambil anaknya setelah ke blow up, ya terus baru dia ngambil anaknya. Lu gue lihat lagi kayak begini, maaf ya anak-anak gue bawa dulu gitu. Tapi melihat si Inara dengan isunya yang sudah menikah siri itu, Mami yakin gak sih dengan I don't understand. It's not my business. You tanya sendiri for them, keluarganya. Nah sekarang juga rame isunya kan sedang hamil, mungkin Mami menurutnya sedang hamil. Aku nggak ini ya, nggak ikut campur, nggak ini. Mau apapun yang terjadi, kan saya udah berkali-kali bilang dia mau berenang di laut Arafura kek, mau berenang di terserah Ini dia. ibunya Virgon ya. Ininya dia ya, yang jelas sekarang ini ya kita berani berbuat, kita berani bertanggung jawab gitu aja, dengan segala konsekuensinya. Mungkin Mami yang agak geram mungkin karena dari kemarin kan banyak beritaan kalau CCTV itu dari. Bismillah, saya buka karena Allah. Hah? Video apa nih? Karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Oke, next. Ngapain abang Virgon ngintip ya? Inara sama Insan sama-sama belum bisa ketemu anaknya akibat dari ulahnya sendiri. Oh iya juga, bener ya. Inara kagak bisa ketemu anak-anaknya karena dia lagi terkena kasus nih ya. Lagi wah dia ngurusin kasusnya. Sedangkan Ihsanul Fahmi juga lagi kena kasus juga. Ya bener nih yang dikatakan si Mawa tadi ya.
Kok bisa ya laki foto narsis begitu, WK 32 tahun. Gue hidup gak bisa buat status kayak gitu. Apa bedanya tipe laki-laki? Ya gua sama dia. Waktu dia buka cadar, berasa perempuan paling cantik sedunia gak sih? Soalnya wartawan pada ngucap subhanallah, masya Allah. Jadi kayak wow banget dia. Ini netizen-netizen yang nyindir-nyindir lah ya. Jadikan hiburan aja ya teman-teman. Next, saya yang perempuan aja kayak nih gak minat foto kayak gitu. Astaga Dragon, hanya fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Berarti dia ngaku kalau dia gak bisa mengendalikan hawa nafsu dan gak mau fokus akan hal itu. Ini gak kepikiran saya. Ya juga, dia gak bisa mengendalikan hawa nafsunya sampai pengen nikah 2 istri. Jadi maksud dia ketika dia punya bisnis dia kan ada bisnis di Jakarta, ada Medan ada. Jadi ke Jakarta pulangnya ke Inara, waktu ke Medan pulangnya ke Mawa. Tunjukkan bukti surat nikah ke Dr. Richard Lee. Inara Rusli menanggapi laporan yang menimpa dirinya atas dugaan perselingkuhan. Terus gimana hukumnya ya? Hai guys, kenalin, namaku Rima Sudarman, pengacara sekaligus penulis dari Bangkalan. Pengacara? Yuk kita bahas tentang perseteruan antara Inara Rusli dan istri pertama dari Insan. Jadi aku mau bahas ya, sebetulnya ada perbedaan persepsi yang perlu diketahui tentang perzinahan. Perbedaan perzinahan di dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia itu sangat berbeda dengan perzinahan yang ada di dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam, kita biasa mengenali perzinahan itu adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar status atau hubungan pernikahan yang sah secara agama. Tapi hukum di Indonesia nggak gitu guys. Jadi kalau menurut hukum positif, perzinahan itu adalah hubungan yang dilakukan oleh salah satu atau dua-duanya yang merupakan suami atau istri orang. Dan pasal perzinahan ini termasuk delik aduan, yang mana maksudnya itu adalah proses pidananya bisa diproses ketika ada aduan dari istri pertama yang sah menurut undang-undang. Kita ikuti aja perkembangannya seperti apa, tapi kalau secara hukum, meskipun itu ada dasar pernikahan sirih, tidak kemudian menutupi atau menghapuskan tindak pidana yang terjadi tentang perzinahan atau overspell tersebut. Karena bagaimanapun juga Insan ini merupakan suami yang sah secara hukum dengan orang lain, bukan dengan Inara Rusli. Oke, sekian dulu video dari aku. Mungkin nanti aku bakalan bikin part selanjutnya untuk lebih detail dan bahas hukum-hukum. Oke, ini statement dari hukum. Aku walaupun masih belum paham. Next. Kenapa nggak dihukum perempuan itu? Karena dia maaf, dia pezina. Oke, paham aku. Jadi kamu yang cariin? Iya. Supaya apa? Supaya penilaiannya lebih objektif aja. Nggak, aku paham itu. Kalau kamu yang nyariin ya. Cuma maksudnya kenapa kamu sampai berpikiran untuk kamu boleh poligami apa segala macam gitu? Ya mungkin dia ngerasa nggak puas dengan aku. Nggak puas? Secure? Nggak Ya puas. mungkin dia butuh apa sih? Butuh warna baru dalam rumah tangga. Dia ngomong itu ke kamu? Ya, nggak tahu, ya itu ini aku aja. Solusi? Iya, solusi dari aku aja. Tapi kan kalau poligami kan perempuan harus matikan satu rasa lagi tuh dalam dirinya. Ya kan poligami sendiri kan ada aturannya kok. Ada cara berbagi waktu dan nafkahnya dan lain-lain dan sebagainya. Nafkah lahir batin waktu segitu. Tapi perasaannya gimana itu? Aku pernah dengar ada beberapa perempuan gak setuju. Maksudnya. Ya itulah, kita kalau hidup berdasarkan patokannya perasaan ya kita akan jadi gila. Oh jadi kamu pakai syariahnya ini? Iya. Habis aku udah di titik kayak udah urgent, udah emergency, udah gawat darurat. Ya daripada dikena penyakit menular seksual, kan ke aku juga kenanya. Berarti dulu Inara pernah buat statement tentang poligami dan dia mengizinkan. Oke.
Dan mungkin dia berpikir sekarang istri Ihsanul Falih bakal mengizinkan juga. Oke, next. Ibunda justru memberikan respon menohok. Selain Ibunda Inara ternyata mengaku tidak dilibatkan dalam pernikahan sirinya dengan Insan. Maksudnya gimana? Seorang ibu kandung tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya, ya walaupun itu pernikahan siri. Ada nggak sih sebenarnya pernikahan siri itu? Masa seorang ibu kandung sampai tidak tahu? Dan ada keterangan juga bahwa Nah, ini ibu itu menarik mengetahui nih. adanya pernikahan siri itu dari media. Bu, kalian dengar berita terbaru nggak? Sang ibunda justru memberikan respon Media. Kok kayak gimana gitu kan? Oke, ini menarik nih, bahan jadi diskusi. Kalau saksinya nggak ada keluarga gimana? Apakah nikahan itu sah? Kita lihat kolom komentar ya. Mungkin tidak ada pernikahan siri. Itu cuma alasan mereka supaya Inara tidak dihujat. Katanya kedua keluarga hadir. Makin blunder. Tapi kemarin kita nge-reaction dari konten yang ini ya. Podcastnya Maya Estianti dengan Mawa, bahwa Mawa itu yakin kalau bukan keluarganya di situ. Orang bayaran. Next, aku nikah sah sama suami aja, orang tua suami nggak ada yang tahu. Soalnya suamiku datang Senin, nikah hari Rabu. Alhamdulillah udah 11 tahun pernikahan, semua baik-baik saja sama keluarga suami. Mungkin kamu anak telantar, makanya orang tuanya nggak datang. Itu aneh loh kalau nikah nggak ada orang tua. Ya kalian punya orang tua, itu biasanya diwajibkan orang tuanya datang. Dari semua saksi yang paling penting adalah orang tua. Ya, itu agak aneh menurut aku ya. Oke, yaudah guys, videonya kayak gini aja. Aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.